waktu dia di JKT48 trainee guys, yang warnanya biru itu. Kemudian yang kedua itu yang warnanya emas itu guys, yang tahun 2023 yang Green Flash, yang JKT48 New Era. Satu kali live dapat 43 juta guys. Loh, Indira ini terbukti melanggar golden rules guys, dan terpaksa harus diskor dan harus ditangguhkan. Cantik bercantik ya guys ya, cosplay Helena guys. Dapat kawan baru nah. Woi, lagi santai kawan. Oke guys, kembali lagi di channel Wildania Asbala. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke guys, di kesempatan kali ini kita akan coba lanjutin lagi ya untuk stalking member. Kita akan mencoba untuk lebih mengenal member-member JKT48 lagi guys. Nah, karena di video-video kita sebelumnya itu kita belum pernah membahas member dari generasi ke-10, jadi di video kali ini saya akan mencoba untuk stalking member dari generasi ke-10 guys. Yaitu salah satu member dari generasi ke-10 yang kemarin masuk di peringkat yang ke-16 di SSK JKT48 2024. Tapi sayangnya kemarin di tanggal 26 April 2025 dia baru saja mengumumkan kelulusannya dari JKT48. Ya, kita akan mencoba untuk stalking Indira JKT48. Oke guys, setelah sebelumnya kita dikasih kabar gembira dengan naiknya Fritzy dan juga Lana menjadi member inti, kali ini kita dikasih kabar yang lumayan bikin kita semuanya jadi sedih guys. Dimana pada tanggal 26 April 2025, tepatnya itu di show RKC atau Aturan Anti Cinta, Indira Seruni atau Indira JKT48, member dari generasi ke-10, mengumumkan akan segera lulus dari JKT48 guys. Pengumuman yang sangat mengejutkan, pengumuman yang dadakan banget. Gak expect kalau Indira ini bakal menjadi member pertama yang grade di tahun 2025 ini guys. Ditambah lagi dia ngumuminnya pas STS-nya sendiri ya, dimana seharusnya STS itu menjadi momen-momen yang bahagia, momen-momen yang seru, malah diakhiri dengan grade-nya dia guys. Sedih, tapi mau gimana pun kita harus tetap dukung apapun keputusan dari Indira ini guys. Nah, belum selesai dengan berita grade-nya Indira, kita udah dikasih berita yang sedih lagi guys, dimana per tanggal 1 Mei 2025 Leticia Morin atau Morin JKT48 trainee dari generasi ke-12 mengumumkan pengunduran dirinya dari JKT48 guys. Resign ya guys ya. Aduh, ini rasanya kayak apa ya guys ya, masa kurang dari seminggu kita akan ditinggal 2 member sekaligus. Sedih, tapi ya mau gimana pun kita harus tetap support apapun keputusan dari mereka ya guys ya, karena pastinya mereka itu punya impian yang lebih tinggi nanti setelah keluar dari JKT48 guys. Jadi semangat buat Indira, semangat juga buat Morin, semangat juga buat Indira, buat Indira Osi dan juga Morin Osi. Tetap dukung Osi-Osi kalian walaupun mereka udah di luar dari JKT48, oke? Oke. Nah, jadi di kesempatan kali ini kita akan coba sedikit bahas mengenai Indira JKT48 ya. Sebelum Indira ini melakukan live show, alangkah baiknya kita akan coba bahas terlebih dahulu guys. Karena kalau nanti Indira udah live show, itu pasti profilnya yang ada di websitenya JKT48 itu pasti akan hilang ya. Jadi udah nggak bisa kita bahas lagi guys. Jadi alangkah baiknya sebelum dia melakukan live show, kita akan coba bahas terlebih dahulu guys. Nah, kalau untuk Morin, berhubung Morin itu kemarin resign, jadi segala hal yang berkaitan tentang Morin yang ada di JKT48 itu udah hilang semuanya guys. Baik itu profilnya yang ada di websitenya JKT48 maupun sosial medianya ya. Untuk sosial medianya Morin itu baik Instagram, TikTok maupun Twitter itu udah hilang semuanya guys. Jadi terpaksa untuk Morin nggak bisa kita bahas ya guys ya. Jadi mohon maaf untuk Morin kita nggak bisa bikin videonya guys. Ya walaupun untuk sekarang Morin itu udah punya sosial media yang baru sih guys, tapi pasti vibes-nya udah berbeda aja guys. Jadi mohon maaf untuk Morin kita nggak bisa bikin videonya guys, oke? Jadi di kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk stalking Indira. Kita akan mencoba untuk lebih mengenal Indira JKT48 guys, oke? Jadi sekarang langsung saja. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah request member dan juga support channel ini lewat Saweria ya. Yang pertama itu ada Kak Dani Indira Only, request stalking Indira Bang yang baru aja grade. Oke siap, di kesempatan kali ini kita akan mencoba stalking Indira ya. Kita akan mencoba untuk lebih mengenal Indira JKT48 guys, oke? Kemudian yang kedua ada dari Kak Lydia, semangat terus ngonten JKT-nya Bang dan jangan lupa makan. Oke siap, terima kasih supportnya ya. Terima kasih juga udah ngingetin makan. Nah terima kasih buat teman-teman yang udah ngirimin sawerianya. Semoga teman-teman sehat selalu dan rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Nah buat teman-teman yang pengen request member juga, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar, atau kalian bisa request member sambil support channel ini dengan link Saweria yang ada di kolom deskripsi, atau kalian bisa langsung aja scan di sini.
Nah oke guys, sekarang langsung saja seperti biasa sebelum kita melihat sosial medianya Indira, sebelum kita melihat foto-foto cantiknya Indira yang ada di sosial medianya, baik itu di Instagram, TikTok maupun di Twitter, alangkah baiknya kita akan coba lihat profilnya terlebih dahulu ya guys ya. Jadi sekarang saya sudah berada di website resminya JKT48 guys. Kita akan melihat profilnya Indira di website resminya JKT48 ini guys. Oke, langsung saja biar videonya nggak terlalu lama, langsung saja kita coba klik di bagian menu member di sini ya, dan kita akan coba pilih yang profilnya Indira guys. Oke, nah kita coba scroll ke bawah guys, dan kita akan coba pilih yang Indira ya, fotonya Indira. Oh ya guys, di sini untuk Lana dan juga Frici sekarang udah resmi naik ke tim inti ya guys ya. Jadi sekarang untuk foto KBC-nya itu udah naik ke atas guys, di barisan para member-member inti guys. Untuk Lana itu foto KBC-nya yang baru itu seperti ini guys, dan untuk Frici itu seperti ini guys. Ini jujur, ini untuk foto KBC-nya Frici itu cantik banget guys menurut saya guys. Ini salah satu yang paling cantik menurut saya guys untuk KBC yang Cosmos no Kyoku ini ya guys ya. Dan bisa lihat sendiri guys, cantik ya guys ya. Ini kalau ini pendapat pribadi saya guys, untuk sekarang di antara semua foto KBC ini yang paling cantik itu menurut saya punyanya Frici ini guys. Ini pendapat pribadi saya guys. Kalau menurut kalian yang paling cantik punya siapa, bisa tulis di kolom komentar guys. Nah kalau untuk punyanya Lana sebenarnya cantik juga guys, tapi berhubung di sini dia itu fotonya hadap ke depan gitu ya guys ya. Jadi ini kayak foto KTP gitu guys, terlalu serius fotonya guys, jadi agak sedikit kurang menurut saya guys. Jadi yang paling bagus untuk sekarang menurut saya itu foto KBC nya Frici guys. Ini pendapat pribadi saya sih guys. Oke, lanjut lagi. Di sini untuk foto KBC nya Morin di sini udah hilang ya guys ya, karena kemarin Morin itu udah resign. Jadi di sini untuk foto KBC-nya juga udah hilang guys. Ini kemarin hilangnya tuh cepet banget guys. Pengumuman pengunduran dirinya itu kan tanggal 1 Mei guys, jam setengah 10 malam guys. Itu beritanya ya di websitenya JKT48. Nah selang beberapa jam itu foto KBC-nya saya cek di websitenya JKT48 itu udah langsung hilang guys. Bener-bener cepet banget guys. Kalau ada member yang resign itu foto KBC-nya cepet banget hilangnya guys di websitenya JKT48 ya. Gak tahu nih guys, kalau berkaitan dengan resign pasti JO cepet banget guys. Oke, lanjut lagi. Di sini nggak tahu kenapa guys, untuk foto KBC sampai sekarang itu belum ganti yang baru ya guys ya. Ini udah hampir 1 tahun lebih guys untuk foto KBC yang ini ya. Biasanya kan foto KBC gantinya setiap tahun sekali ya guys ya. Tahun kemarin aja gantinya tuh di bulan Februari guys. Ini sekarang udah bulan Mei belum ganti-ganti guys. Sebenarnya agak sedikit bosan sih guys lihat foto KBC ini mulu ya guys ya. Setiap kali buka website dari JKT48 lihatnya foto KBC ini lagi guys. Bosan. Semoga kedepannya segera diganti ya guys ya. Tapi sih kayaknya bentar lagi guys, mungkin sekitar 1 atau 2 bulan lagi foto KBC-nya akan ganti yang baru ya guys ya. Ya semoga secepatnya sih guys, biar kita nggak bosen ya lihat websitenya JKT48 lihatnya foto KBC yang ini lagi guys. Oke, sekarang langsung aja guys, karena kita lagi bahas tentang Indira, jadi sekarang kita akan coba klik di bagian foto profilnya Indira di sini ya, dan kita akan coba lihat beberapa informasi tentang Indira guys. Oke, kita klik di bagian sini. Nah di sini kita langsung disuguhi sedikit informasi mengenai profil dari Indira JKT48 guys. Langsung saja, seperti biasa di bagian sini itu ada fotonya Indira ya. Ini adalah foto KBC-nya Indira yang paling baru guys, yang menggunakan isu Cosmos no Kyoku ya. Ini menjadi foto KBC-nya Indira yang ketiga berarti guys. Untuk yang pertama itu waktu dia di JKT48 trainee guys, yang warnanya biru itu. Kemudian yang kedua itu yang warnanya emas itu guys, yang tahun 2023 yang Green Flash, yang JKT48 New Era. Kemudian yang terakhir yang ini guys, yang menggunakan isu Cosmos no Kyoku ya. Menurut kalian yang paling bagus yang mana guys? Kalau menurut saya yang paling bagus itu yang pakai isu yang emas itu guys, yang Green Flash. Itu menurut saya fotonya Indira itu cantik banget di KBC yang itu guys. Sebenarnya ini cantik juga, tapi saya lebih suka yang emas guys. Kalau menurut kalian paling suka yang mana, bisa tulis di kolom komentar ya guys ya. Nah Indira ini kemungkinan dapat foto KBC yang baru nggak ya guys ya? Soalnya kan Indira udah ngumumin grade guys. Nah untuk foto KBC juga sebentar lagi kayaknya akan ganti guys. Nah untuk Indira ini dapat foto KBC yang baru lagi atau enggak kira-kira guys? Kayaknya sih dapat ya, kalau dia belum Lasio harusnya dia dapat foto KBC yang baru guys. Biasanya jarak antara grade dengan Lasio itu setahu saya ini yang terakhir-terakhir itu sekitar 4 bulanan guys. Jarak antara pengumuman graduate dengan Lasio itu sekitar 4 bulan guys. Yang terakhir ya, yang terakhir itu ada Chika, ada Asel, ada Z sama ada Adel, itu sekitar 4 bulanan guys. Kecuali Cisani ya, kalau Cisani itu sekitar 9 bulan lebih guys. Nah kalau Indira ini kira-kira berapa bulan guys? Jarak antara pengumuman graduate dengan Lasionya kira-kira berapa bulan? Apakah 4 bulan juga? Ya kita tuh lihat nanti ya guys ya ke depannya guys. Ya saya sih pengennya lebih lama dari 4 bulan ya. Semoga ya kayak Cisani mungkin 9 bulan atau ya saya pengennya sih lebih lama guys. Soalnya saya masih pengen lihat Indira di JKT48 ini ya guys ya.
Nah, kemungkinan kalau Indira grade-nya mungkin sekitar 4 bulan lagi, kalau kira-kira sekitar 4 bulan lagi, ya kemungkinan Indira akan dapat foto KBC yang baru ya guys ya. Karena kemungkinan foto KBC kan sebentar lagi semuanya akan ganti yang baru guys. Soalnya udah hampir 1 tahun lebih ya guys ya. Jadi kemungkinan kalau Indira ini belum lasio maka dia akan dapat foto KBC yang baru lagi guys. Oke ya, semoga dia dapat guys. Semoga lasionya Indira masih lama ya. Saya masih pengen lihat Indira di JKT48 soalnya guys, masih kangen gitu ya guys ya. Kita akan coba bikin banyak memori dengan Indira ini ya guys ya. Oke, lanjut lagi, sekarang kita masuk ke bagian namanya guys. Di sini untuk namanya Indira yaitu Indira Seruni guys. Indira Seruni ya. Seperti biasa guys, kalau di websitenya JKT48 itu kadang namanya member nggak ditulis lengkap guys. Nah, untuk nama lengkapnya Indira yaitu Indira Putri Seruni. Indira Putri Seruni. Ini namanya bagus banget guys. Yang saya baca di websitenya IDN Times, arti nama dari Indira Putri Seruni itu adalah perempuan secantik bunga seruni. Perempuan secantik bunga seruni. Ini nama bagus banget sih guys menurut saya guys. Indira Putri Seruni. Menurut kalian bagus nggak? Bagus ya guys ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke tanggal lahirnya nih guys. Untuk tanggal lahirnya Indira yaitu 26 April 2004 guys. 26 April 2004 ya. Berarti umurnya itu 21 tahun guys. Dan kemarin dia baru saja melakukan STS-nya di JKT48 ya. Di tanggal 26 April juga guys. Jadi di tanggal 26 dia ulang tahun, malamnya itu langsung dirayain untuk STS-nya guys. Dan dia itu dirayainnya itu pas di show setlist RKJ guys, atau aturan anti cinta. Nah, di STS-nya Indira tersebut yang membacakan surat itu adalah Ella guys. Ella dari generasi ke-10 yang membacakan surat di STS-nya Indira ya. Oke deh, kalau gitu ada surat nih dari siapa ya? Dari aku, Ci. Oh, langsung. Oke. Biar basa-basi. Gimik ya, gimik ya. Udah boleh. Mau soalnya aku yang request, Ci. Oh gitu. Enggak gitu juga sih, udah ketunda setahun guys. Aduh. Nah, STS-nya Indira di tahun ini merupakan STS pertamanya Indira guys, sekaligus STS terakhirnya Indira ya. Harusnya untuk STS pertamanya Indira itu di tahun lalu guys, di tahun 2024 ya. Tapi berhubung di tahun lalu pas STS-nya Indira itu lagi ditangguhkan, lagi diskors. Jadi terpaksa untuk STS-nya itu dibatalkan guys, nggak bisa dilakukan ya. Nah, untuk tahun ini di tahun 2025 itu menjadi STS pertamanya Indira guys. Nah, karena kemarin Indira itu di STS-nya dia ngumumin graduate, berarti ini menjadi STS terakhirnya Indira juga di JKT48 guys. Sedih banget ya menjadi STS pertama dan terakhirnya Indira di JKT48 guys. Aduh. Kenapa sih dia bisa grade secepat ini guys? Aduh, gak asik loh dir, sumpah. Bisa grade kok secepat ini ya guys ya. Gak expect dia bakal menjadi member pertama yang grade di tahun 2025 ini guys. Ya, karena mungkin dia punya impian yang lebih tinggi, karena katanya dia di tahun ini merupakan tahun terakhirnya dia untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Jadi dia harus berusaha semaksimal mungkin ya guys ya, biar dia bisa masuk ke PTN yang dia inginkan itu guys. Ya, kita tetap support apapun keputusan dari Indira ini ya, walaupun sedih tapi kita harus tetap support apapun keputusan dari Indira ini guys. Oke, tetap support Indira walaupun nanti sudah di luar JKT48 guys. Oke. Lanjut lagi guys, sekarang kita masuk ke bagian golongan darah ya. Di sini untuk golongan darahnya Indira yaitu A guys, golongan darahnya A ya. Kemudian untuk horoskopnya atau zodiaknya itu Taurus. Ini saya selalu mengingatkan guys, mungkin kalian udah bosan, kita tuh boleh punya zodiak tapi kita nggak boleh percaya ramalan zodiak guys. Karena apa? Karena dosa besar ya, musyrik guys. Oke, lanjut lagi. Untuk tinggi badannya yaitu 160 cm guys, 160 cm ya. Ini 160 cm itu waktu dia pertama kali masuk ke JKT guys. Kalau untuk sekarang kayaknya lebih tinggi dari ini sih guys. Kalau 160 masa seukuran dengan saya guys. Saya aja tingginya cuma 161 ya. Masa Indira 160? Mungkin kalau untuk sekarang Indira itu sekitar 165 mungkin ya guys ya. Soalnya Indira ini kalau dilihat-lihat itu tinggi banget guys. Di antara member dari generasi ke-10 Indira ini paling tinggi menurut saya guys. Iya sih paling tinggi ya. Tapi nggak mungkin 160 juga guys. Mungkin 165 ya kalau untuk sekarang guys. Oke, yang tahu lebih detailnya bisa tulis di kolom komentar guys. Berapa tingginya Indira yang valid guys. Kalau 160 itu nggak valid. Ini tinggi badan waktu dia pertama kali masuk ke JKT48 ya. Oke, kita lanjutin lagi. Sekarang kita masuk ke nama panggilan nih guys. Untuk nama panggilannya Indira yaitu Indira guys. Indira JKT48 ya guys ya. Nah, seperti biasa kalau di websitenya JKT48 itu nggak ada agamanya ya guys ya. Nah, Indira ini agamanya itu Islam guys. Tapi terkadang banyak banget fans baru yang mengira Indira ini agamanya Kristen ya guys ya. Karena mungkin sekilas mukanya agak sedikit Kristen gitu ya. Tapi padahal Indira ini agamanya Islam
Islam guys. Dia itu member dengan agama Islam satu-satunya di generasi ke-10 guys. Yang lainnya itu agamanya Kristen semuanya. Indira, aku kira kamu Kristen. Hey, mukaku udah Islam banget ini ya. Kalian harus tahu di Gen 10 yang puasa itu cuman aku. Nah, sekarang kita akan coba sedikit bahas mengenai Indira JKT48 ya, member yang sering dibilang S-nya Gen 10 guys. Sedikit cerita perjalanan masuknya Indira ke JKT48 guys. Ini yang saya baca dari websitenya ITN Times. Sebenarnya Indira itu dulu waktu masuk ke JKT48 awalnya itu cuma iseng doang guys, iseng-iseng berhadiah ya guys ya. Jadi dulu waktu masa pandemi itu kan beberapa orang memang lagi nggak ada kegiatan ya guys ya. Salah satunya Indira guys. Indira juga waktu itu nggak ada kegiatan, jadi dia menggunakan waktu kosongnya, waktu luangnya itu untuk mengikuti audisi JKT48 generasi ke-10 guys, yang memang pada waktu itu JKT48 itu lagi membuka audisi ya, yaitu audisi JKT48 generasi ke-10 guys. Nah, setelah Indira ini mendapatkan persetujuan dari kedua orang tuanya, akhirnya Indira ini mengikuti itu guys, audisi JKT48 generasi ke-10 ya. Nah, orang tuanya itu emang support banget guys Indira masuk ke JKT48 ya. Mereka itu selalu mengantarkan Indira bolak-balik Bandung Jakarta untuk Indira mengikuti seleksi JKT48 ini guys, karena memang Indira ini aslinya dari Bandung guys, jadi harus bolak-balik ya. Singkat cerita, setelah Indira ini mengikuti serangkaian seleksi dari JKT48, akhirnya Indira ini berhasil masuk dan lolos menjadi trainee JKT48 generasi ke-10 guys. Nah, Indira ini pertama kali diperkenalkan bersama dengan trainee-trainee lain dari generasi ke-10 itu pada tanggal 27 Agustus 2020 guys. Namun sayangnya pada waktu itu generasi ke-10 ini gagal debut guys, karena harus terkena restrukturisasi ya guys ya. Sebelumnya buat teman-teman yang belum tahu, restrukturisasi itu merupakan pengurangan jumlah staff dan juga member JKT48 guys. Karena pada waktu zaman pandemi itu kan JKT48 lagi masa susah ya guys ya, lagi banyak masalah finansial dan lain sebagainya. Jadi agar JKT48 ini tetap bisa bertahan, mereka itu harus mengurangi jumlah staff dan juga beberapa member-membernya guys. Dan salah satu yang terkena dampak dari restrukturisasi tersebut itu adalah trainee dari generasi ke-10 guys. Jadinya pada tanggal 4 Desember 2020 trainee dari generasi ke-10 ini terpaksa terkena restrukturisasi dan harus dikeluarkan dari JKT48 guys. Walaupun dari pihak JKT48-nya itu berjanji kalau nanti kalau JKT48 itu kondisinya kembali pulih, mereka akan memanggil kembali trainee-trainee dari generasi ke-10 ini guys. Nah, akhirnya trainee dari generasi ke-10 ini harus dikeluarkan ya guys ya. Nah, setelah mereka itu dikeluarkan dari JKT48, Indira beserta dengan beberapa teman-temannya yang lain dari trainee generasi ke-10 itu memutuskan untuk masuk ke Up Talent Management guys, atau yang kita kenal sekarang itu dengan idol group Upgirls ya guys ya. Jadi dulu Indira dan juga beberapa temannya yang lain dari generasi ke-10 itu udah sempat masuk ke Upgirls guys, yang kalau untuk sekarang masih satu naungan yang sama dengan JKT48 ya, yaitu di bawah naungan IDM Times guys. Nah, singkat cerita, setelah kurang lebih 1 tahun semenjak pengumuman restrukturisasi, akhirnya JKT48 itu keadaannya kembali pulih lagi ya guys ya, keadaannya kembali membaik, dan akhirnya mereka juga menepati janji mereka guys. Mereka kembali memanggil trainee-trainee dari generasi ke-10 ya guys ya. Walaupun pada akhirnya dari 11 trainee JKT48 generasi ke-10 hanya 8 yang mau melanjutkan karirnya di JKT48 guys. Ke-8 trainee tersebut adalah Indira, Ella, Amanda, Lin, Lia, Raisa, Kelly, dan juga Giselle guys. Nah, akhirnya 8 trainee dari generasi ke-10 ini resmi diperkenalkan ulang pada tanggal 18 Desember 2021 guys. Nah, sejak saat itu perjalanan karir Indira di JKT48 itu dimulai bersama dengan trainee-trainee lain dari generasi ke-10 guys. Kemudian trainee dari generasi ke-10 itu pada waktu itu dipercaya untuk membawakan setlist sendiri guys, yaitu setlist Pajama Drive ya, dimana sebenarnya setlist Pajama Drive itu merupakan setlist wajib bagi para trainee guys. Namun bedanya pada waktu itu generasi ke-10 itu membawakan setlist Pajama Drive itu hanya ber-8 doang guys, 8 member doang ya, yang biasanya dibawakan 16 member, pada waktu itu hanya dibawakan cuma 8 member doang guys. Ini menurut saya keren banget sih guys, soalnya jadinya beberapa member itu bisa membawakan lebih dari 1 unit song guys.
guys. Nah pada waktu itu Indira dan juga Ella itu dipercaya untuk menjadi double centernya di setlist Pajama Drive tersebut guys. Nah Indira di setlist Pajama Drive itu mendapatkan 3 unit song sekaligus guys, yaitu ada Tenshi no Shippo atau Ekor Malaikat, kemudian ada Junjo Sugi atau Prinsip Kesucian Hati, dan yang ketiga itu Kagami guys atau Joan of Art di dalam cermin ya guys ya. Ini keren banget guys, dalam satu setlist bisa membawakan 3 unit song sekaligus guys. Nah kalau untuk Indira yang paling saya suka waktu dia membawakan unit song Tenshin no Shippo guys, karena memang lagu Tenshin no Shippo itu menurut saya lagu yang keren banget, enak banget, lagu yang laki banget, plus dibawain sama Indira yang kawaii, itu jadinya keren banget guys. Jantungku tumbar, degup kencang dan akan meledak. Nah, semasa menjadi trainee JKT48 ada satu hal yang menurut saya keren banget dari Indira guys. Indira itu dulu sempat menjadi ini guys, model cover mini albumnya JKT48 guys. Kalian tahu kan mini cover mini album JKT48 yang This is JKT48 New Era yang ini? Nah itu fotonya Indira guys, itu keren banget ya. Dia itu dulu waktu masih trainee guys, dia masih trainee tapi percaya untuk menjadi cover dari album tersebut guys, itu keren banget ya guys ya. Nah lanjut lagi, singkat cerita setelah kurang lebih 1,5 tahun di JKT48, akhirnya Indira dan juga trainee lain dari generasi ke-10 ini akhirnya dipromosikan naik ke tim inti guys. Mereka itu dipromosikan pada saat event personal meet and greet Nice to See You pada tanggal 7 Mei 2023 guys. Dan yang kerennya lagi, mereka itu dipromosikan bebarengan ya, bareng satu generasi itu dinaikkan langsung ke member inti guys. Seluruh generasi 10 JKT48 bukanlah lagi trainee JKT48. Mereka akan menjadi member inti JKT48. Namun perjalanan karir Indira di JKT48 itu nggak berjalan dengan mulus ya guys ya, karena pada bulan April 2024 Indira ini terbukti melanggar golden rules guys, dan terpaksa harus diskors dan harus ditangguhkan selama kurang lebih 2 bulan guys. Hal ini membuat beberapa fans itu jadi lumayan kecewa ke Indira ya. Mereka itu nggak nyangka kalau OSI mereka bakal melakukan hal seperti itu guys. Ditambah lagi pada waktu itu Indira itu akan melakukan STS pertamanya di JKT48 guys, tapi berhubung dia lagi ditangguhkan pada waktu itu, jadi untuk STS-nya itu terpaksa harus dibatalkan guys. Walaupun proyekan dari fanbase-nya itu tetap dibuat guys di depan teater ya guys ya, tapi tetap aja karena yang punya hajat itu nggak hadir, jadinya agak sedikit kecewa gitu ya guys ya. Nah kita lanjutin lagi guys. Nah singkat cerita setelah kurang lebih 2 bulan ditangguhkan, akhirnya Indira ini bisa kembali lagi muncul di teater JKT48 ya. Nah setelah Indira itu melakukan permohonan maaf kepada seluruh fan dan berjanji nggak akan melakukan kesalahannya lagi, akhirnya Indira ini bisa melakukan kegiatan seperti biasa di teater ya guys ya. Tapi yang pasti dia harus mengembalikan kepercayaan fans kepada dirinya ya guys ya. Dia harus menunjukkan kalau dia itu masih pantas di JKT48 guys ya. Akhirnya seiring berjalannya waktu, lambat laun fanbase juga makin ini lagi guys, makin percaya ke Indira dan akhirnya kembali nge-osiin Indira guys, kembali nge-support Indira ya guys ya, setelah waktu yang lumayan panjang guys. Nah terbukti pada waktu SSK JKT48 2024 kemarin, Indira ini berhasil mendapatkan peringkat yang ke-16 guys, dengan perolehan suara itu sebanyak 39.086 suara guys. Ini artinya Indira ini bisa mengembalikan kepercayaan fans kepada dirinya. Selanjutnya di posisi 16 dengan jumlah suara 39.086, Indira Seruni. Kemudian ada satu hal yang menurut saya lumayan keren dari Indira waktu kemarin dia mendapatkan peringkat yang ke-16 guys, yaitu waktu dia memberikan speech-nya di panggung ya guys ya. Menurut saya salah satu speech yang paling bagus itu menurut saya speech-nya Indira guys, karena pada waktu itu ada beberapa kata-kata yang dikeluarkan Indira yang menurut saya bikin saya langsung nangis gitu guys. Ya bukan nangis sih, kayak sedih gitu ya guys ya. Dia sempat ngucapin kata-kata kayak gini guys, maafin aku udah ngecewain kalian tapi kalian masih mau ngedukung dia. Maksudnya dia itu dulu udah ngecewain
fanbase-nya, tapi fanbase-nya sekarang masih mau ngedukung dia guys. Itu waktu saya mendengarkan speech tersebut lumayan sedih sih guys ngedengerinnya guys. Ya bukannya cengeng guys, ya kayak ke bawah suasana aja gitu guys mendengar speech-nya Indira yang seperti itu guys. Keren menurut saya. Makasih banyak. Maaf aku udah banyak nyakitin kalian, tapi kalian masih ngasih aku posisi ini. Nah lanjut lagi guys, selama Indira ini di JKT48 dia itu udah pernah masuk ke 3 MV-nya JKT48 guys. Yang pertama itu MV khusus untuk trainee guys, yang pada waktu itu trainee dari generasi ke-10 dan juga generasi ke-11 ya, yaitu MV Masa Depan Yang Menyilaukan Mata. Kemudian yang kedua Indira ini masuk ke MV Seisun no Laptime atau Laptime Masa Remaja, dan yang terakhir Indira itu masuk ke MV karena kemarin dia masuk di peringkat yang ke-16, jadi otomatis dia masuk ke Undercurse dan berkesempatan masuk di MV Nusumareta Biru atau Bibir Yang Telah Dicuri. Angin yang berlalu saat kita saling memandang. Nah terakhir guys, setelah kurang lebih 4 tahun berada di JKT48, akhirnya Indira ini memutuskan untuk lulus dari JKT48 ya, karena dia mempunyai sebuah impian yang tinggi di luar JKT48 guys, yaitu dia pengen masuk ke perguruan tinggi negeri ya, dimana dia harus fokus ke hal tersebut guys untuk bisa masuk ke perguruan tinggi tersebut guys. Nah kemarin dia mengumumkan kelulusannya itu pada tanggal 26 April 2025, yaitu saat show di setlist Keramat guys, yaitu setlist RKC ya, atau Aturan Anti Cinta. Aku, Indira Seruni dari generasi 10, mengumumkan untuk segera lulus dari JKT48. Terima kasih. Nah oke guys, sekarang kita akan coba lanjutin lagi ya. Sekarang kita akan coba melihat beberapa informasi tentang Indira yang ada di aplikasi Watch 48 guys. Oke guys, sekarang saya sudah berada di aplikasi Watch 48 ya. Sekarang kita akan coba lihat beberapa informasi tentang Indira yang ada di aplikasi Watch 48 ini guys. Oke, langsung saja kita coba klik di bagian menu member di sini, dan kita akan coba cari yang profilnya Indira ya guys ya. Kita coba scroll dulu guys. Kita akan coba cari yang Indira JKT48 ya. Indira Seruni. Mana nih Indira mana nih? Nah ini dia guys Indira ya, kita coba klik di bagian sini. Nah oke guys, sekarang kita udah berada di profilnya Indira yang ada di aplikasi Watch 48 ya guys ya. Di sini banyak banget informasi-informasi tentang Indira guys. Ada informasi tentang profilnya, Cikosokanya, live-nya dan lain sebagainya guys. Banyak banget guys. Kita akan coba mulai dari yang paling atas ya guys ya. Di bagian atas di sini ada informasi mengenai pengikut guys. Nah ini adalah pengikutnya Indira di aplikasi showroom ya guys ya. Totalnya udah banyak banget guys, yaitu sekitar 664.000 follower di showroomnya Indira guys. Ini udah banyak banget ya. Lanjut lagi di bagian bawahnya ada informasi mengenai total live guys. Jadi live yang pernah dilakukan sama Indira ya, baik itu live showroom maupun live IDN guys. Nah untuk live showroomnya Indira ini udah melakukan sebanyak 28 kali, dan untuk IDN-nya dia udah melakukan sebanyak 61 kali guys. Jadi bisa dibilang Indira ini lebih sering live di aplikasi IDN dibandingkan dengan di aplikasi showroom guys. Nah kalau kalian nonton live-nya member lebih suka di aplikasi showroom atau IDN guys? Kalau saya lebih suka di showroom guys, soalnya kalau di IDN itu agak sedikit nge-lag ya guys ya, jadi enakan di showroom guys. Tapi tergantung OSI saya sih guys. Kalau OSI saya live-nya di showroom ya nontonnya di showroom, kalau live-nya di IDN ya nontonnya di IDN guys. Tergantung membernya aja kayak gitu ya guys ya. Oke lanjut lagi, di bagian bawahnya ada informasi mengenai gift guys, gift terbanyak ya. Ini adalah gift terbanyak yang pernah didapatkan Indira waktu dia live guys. Nah untuk gift terbanyak yang pernah didapatkan Indira saat live itu sebanyak 43.452.500 rupiah guys. Gelo banyak banget ya guys ya, 43 juta guys. Gelo bayangin satu kali live dapat 43 juta guys. Gelo, ternyata face-nya Indira ini lumayan royal juga ya guys ya. Terbukti kemarin di SSK 2024 yaitu berhasil mendapatkan peringkat yang ke-16 guys, karena memang face-nya itu lumayan royal guys. Oke lanjut lagi, di bagian bawahnya ada informasi mengenai live terlama ya guys ya. Untuk live terlama yang dilakukan Indira itu selama 2 jam 46 menit guys, hampir 3 jam ya. Dan yang terakhir di sini ada informasi mengenai live terakhirnya Indira guys. Indira ini udah sebulan yang lalu guys untuk live terakhirnya ya guys ya. Jadi udah 1 bulan dia itu enggak live guys, baik itu di showroom maupun di IDN ya guys ya. Apakah ini saatnya kita nge-spam Indira kapan live, kayak waktu itu kita nge-spam Freya kapan live? Jangan ya guys ya, jangan nge-spam kayak gitu guys, nanti membernya nggak nyaman ya guys ya. Kita akan coba lihat guys di sini untuk detailnya ya, untuk live sebulan yang lalunya nih guys. Di sini informasinya komplit guys kalau di aplikasi Watch 48 ya. Jadi untuk live terakhirnya Indira itu di tanggal 9 April guys, waktu live bareng member-member Undercurse ya guys ya, waktu live SKJ nih guys. Jadi udah 1 bulan yang lalu guys.
gelo udah 1 bulan dia nggak live lagi guys. Rabu 9 April 2025 guys, jam 8 malam ya guys ya. Live-nya itu selama 1 jam 22 menit 12 detik guys, dan mendapatkan gift itu sebanyak 1854 gold, atau kalau kita rupiahkan setara dengan 4,6 juta rupiah guys. Dan yang nonton itu sampai 54.000 orang ya guys ya. Tapi ini udah sebulan yang lalu guys. Kalau untuk sekarang dia itu udah nggak pernah live guys, udah 1 bulan dia itu nggak live ya guys ya. Mungkin lagi sibuk atau yang lainnya guys, mungkin lagi mempersiapkan untuk dia masuk ke PTN atau yang lainnya, jadi dia nggak sempat live guys. Tapi kalian jangan nge-spam Indira kapan live ya guys ya. Pasti nanti dia nggak nyaman guys. Nanti pasti kalau dia pengen live juga pasti akan live ya guys ya. Jadi tungguin aja ya guys ya. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya di sini ada informasi mengenai Chiko Shokai guys, Chikonya Indira ya. Nah, untuk Chikonya Indira itu seperti ini guys. Watashi no kokoro unlock. Aku akan menemani hari-harimu dengan sepenuh hati. Halo, aku Indira. Watashi no kokoro akan menemani hari-harimu dengan sepenuh hati. Halo, aku Indira. Terima kasih. Indira. Nah, jadi seperti itu guys untuk Chikonya Indira ya guys ya. Tapi itu Chikonya Indira yang dulu guys, waktu dia sebelum kena skors ya, sebelum ditangguhkan guys. Nah, setelah Indira ini ditangguhkan selama kurang lebih 2 bulan, akhirnya Indira ini memutuskan untuk merubah Chiko Shokanya guys. Dia membuat Chiko yang baru ya. Dan untuk Chikonya Indira yang baru itu seperti ini guys. Saya agak sedikit lupa sih guys. Kalau nggak salah seperti ini guys. Senyuman mataku menatap lurus kepadamu. Smiling eyes Indira. Kalau nggak salah seperti itu guys untuk Chikonya Indira yang baru ya guys ya. Senyuman dalam mataku menatap lurus padamu. Halo, aku Indira. Terima kasih. Indira. Nah, jadi seperti itu guys untuk Chikonya Indira yang baru ya guys ya. Menurut kalian gimana guys? Bagus atau enggak? Sebenarnya lebih bagusan yang dulu ya guys ya. Karena untuk Chikonya Indira yang dulu itu udah melekat banget ya guys ya. Udah keren banget guys. Itu salah satu Chiko yang waktu diucapin itu bikin suasana itu jadi rame guys. Bikin penonton itu pada ikutan teriak semuanya ya. Karena waktu Watashi no kokoro unlock itu pasti penonton pada ikutan bilang unlock semuanya guys. Itu sebenarnya udah keren banget guys. Tapi karena waktu ditangguhkan dia itu memutuskan untuk mengubah Chikonya, ya kita harus menghargai keputusan dari Indira ini guys untuk merubah Chikonya ya. Walaupun sebenarnya Chiko yang dulu itu emang udah bagus banget guys. Salah satu Chiko yang paling rame menurut saya guys. Itu Chikonya Indira ya guys ya. Oke, lanjut lagi guys. Selanjutnya di sini ada informasi mengenai teaternya Indira ya guys ya. Di sini ada informasi mengenai teater yang selanjutnya dan juga yang sebelumnya guys. Untuk teater selanjutnya yang akan dilakukan sama Indira itu di tanggal 9 Mei guys 2025 ya, yaitu di setlist TWT guys, atau sambil menggandeng erat tanganku ya. Kemudian di tanggal 11-nya dia show, tanggal 11 Mei-nya dia show di setlist RKC guys, atau aturan anti cinta ya guys ya. Kemudian di bagian bawahnya ada informasi mengenai teater yang sebelumnya ya guys ya. Ini teater yang udah dilakukan Indira sebelumnya guys, yang terakhir ya guys ya. Yang terakhir itu dia show di setlist aturan anti cinta guys, atau RKC ya, di tanggal 2 Mei 2025. Kemudian di tanggal 1 Mei dia show di setlist TWT atau sambil mengendang erat tanganku, dan di tanggal 26 April 2025 dia show di setlist RKC guys, atau aturan anti cinta ya, dimana ini adalah show STS-nya dia guys. Kalian bisa cek di bagian sini, kalian bisa klik aja ya. Nah, di sini ada informasinya guys. Show ini merupakan Setansei Indira guys. Jadi di tanggal 26 April kemarin itu merupakan show di STS-nya Indira guys. RKC spesial STS-nya Indira ya guys ya. Nah, di sini ada beberapa member-member yang hadir di STS-nya Indira kemarin guys. Ya, walaupun pada akhirnya di STS-nya Indira ini dia mengumumkan graduate ya guys ya, dimana seharusnya STS itu menjadi momen-momen bahagia, malah diakhiri dengan dia grad guys. Sedih, tapi ya mau gimana pun kita harus tetap hargai keputusan dari Indira ini guys. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya di tanggal 24 April dia itu show di setlist Ramune no Nomikata ya guys ya, atau cara meminum Ramune. Nice. Nah, itu sedikit informasi mengenai Indira yang ada di aplikasi Watch 48 guys. Sekarang kita akan coba lanjutin lagi ya. Nah, sekarang waktu yang kita tunggu-tunggu guys, kita akan mencoba untuk stalking ke sosial medianya Indira ya guys ya. Kita akan mencoba untuk melihat foto-foto cantiknya Indira yang ada di sosial medianya ya, baik itu di Instagram, TikTok maupun di Twitternya guys. Nanti kita akan coba lihat semuanya ya guys ya. Yang pertama seperti biasa kita akan mulai dari Twitternya terlebih dahulu ya, atau X-nya terlebih dahulu guys. Jadi di sini kita akan coba klik di bagian profilnya Indira yang ada di Twitter ya. Di sini di websitenya
JKT48 itu udah ditaruh semuanya nih guys untuk sosial medianya ya. Jadi kita tinggal klik doang guys. Oke, langsung saja kita masuk ke Twitternya Indira di sini. Nah, oke guys, sekarang saya sudah berada di profilnya Indira yang ada di X atau di Twitter ya guys ya. Untuk nama Twitternya Indira yaitu Indira Putri guys, Indira Putri ya. Nah, untuk jumlah followernya itu udah banyak banget guys, 440.000 follower ya. Ini udah banyak banget sih guys. Buat teman-teman yang belum follow bisa follow terlebih dahulu di bagian sini guys. Nah, di sini untuk foto profilnya Indira dia masih menggunakan foto profil STS-nya dia ya yang dibuatkan sama fanbase-nya guys yang seperti ini ya guys ya. Nah, untuk tema STS-nya Indira kemarin itu adalah Seruni no Kitsuki guys. Seruni no Kinsuki ya guys ya. Ini tema dari STS-nya Indira kemarin guys. Saya kemarin sempat lihat di TikTok-nya Indira itu dibuatkan ini ya animasinya Indira guys, animasi di Jepangan gitu, tapi karakternya itu karakter Indira itu bagus banget guys. Kalau kalian pengen lihat kalian bisa cek aja di TikToknya Indira, itu menurut saya bagus banget guys. Ternyata orang-orangan dari Indira itu keren-keren ya, ada animatornya juga guys ternyata ya guys ya, keren banget. Yang pengen lihat bisa cek di TikToknya Indira guys. Oke, langsung saja kita sekarang kita akan coba lihat beberapa cuitan dan juga postingan-postingannya Indira yang ada di X ini ya atau di Twitter ini guys. Oke, langsung saja. Di sini ada postingan tanggal 7 Mei nih guys. Apa nih? Abis posting di IG juga. Wah, dia habis posting apa nih guys? Nanti kita coba cek di IG-nya ya. Nanti kita coba cek dia habis posting apa nih guys di Instagram nih ya guys ya. Lanjut lagi di sini dia ngirim video TikTok nih guys. Ini videonya nanti kita coba lihat juga guys, tapi di TikToknya Indira ya. Nanti kita akan coba cek di TikToknya Indira guys lewat HP aja tapi nanti ya guys ya. Sekarang kita akan coba lihat yang ada di X-nya terlebih dahulu guys atau di Twitternya ya guys ya. Oke, lanjut lagi. Di sini ada postingan tanggal 7 Mei juga nih guys. Apa nih? Ini hashtag Indirabu guys. Indira itu kalau di Twitter punya hashtag sendiri ya, yaitu Indirabu. Ini menurut saya keren banget guys. Indirabu ya, Indirabu. Jadi setiap hari Rabu dia itu selalu ngasih postingan ataupun cuitan-cuitan gitu guys. Nih, Indirabunya mau spam nggak? Dia mau nge-spam sesuatu nih guys. Mungkin nge-spam yang ini mungkin ya, yang di Instagram nih. Nanti kita coba cek ya di Instagramnya Indira guys. Oke, lanjut lagi. Apa nih? Nah ya, semangat terus ya, sayang banget. Oh iya nih guys, selain kita itu akan ditinggalkan sama Indira dan juga Morin, kita juga akan ditinggalkan satu member lagi guys, yaitu Kanaya ya, dari JKT48 virtual guys, JKT48 V ya. Kanaya itu kemarin di tanggal berapa ya, kalau nggak salah tanggal 5 itu udah 5 Mei itu udah ngumumin kelulusannya dari JKT48 guys. Jadi dia graduate ya, walaupun JKT48 V tapi dia itu bisa graduate juga guys. Kemarin dia udah mengumumkan dan dia akan melakukan pertunjukan terakhirnya itu di tanggal 31 Mei 2025 guys. Jadi sekitar ya 1 bulan lagi dia akan melakukan pertunjukan terakhirnya ya guys ya. Nanti pertunjukannya itu di YouTube-nya Kanaya guys. Kalian bisa cek nanti ya guys ya. Aduh, masa kita tinggal 3 member sekaligus guys. 2 member, 1 member, 1 trainee sama 1 JKT48 virtual. Aduh, rasanya kayak apa ya guys ya. Baru beberapa minggu udah ditinggal 3 member sekaligus guys. Sedih, tapi ya mau gimana pun kita harus tetap dukung apapun keputusan dari mereka guys. Oke, kita lanjutin lagi. Di sini dia merepost postingannya Amanda nih guys. Ini foto di Bali ya kemarin ya guys ya. Karena kemarin mereka itu dapat line up event di Bali guys. Kalau nggak salah nama eventnya itu Kartini Fest ya. Dimana line upnya itu member-member UG Undergirls ditambah sama Amanda dan juga Michi guys. Jadi kemarin mereka ke Bali ya guys ya. Nah ini mungkin setelah show ada waktu longgar mereka gunakan buat jalan-jalan di pantai ya guys ya. Jalan-jalan di pantai malam-malam ya guys ya. Bagus banget nih guys. Ini member dari generasi ke-10 semuanya nih guys. Ada Indira, Ella sama Amanda ya guys ya. Jadi kalau Indira itu grade berarti generasi 10 sisa 5 doang dong. Aduh, masa cuma 5 doang nantinya ya guys ya. Kenapa sih dia lo grade secepat ini? Aduh. Oke, ini dia guys member dari generasi ke-10 ya. Cantik-cantik semuanya nih guys. Ada Indira, Ella sama Amanda guys. Di sini Amanda pakai bajunya Mas Ade nih ya guys ya. Baju brandnya Mas Ade nih guys, Hernios ya. Bajunya keren banget nih guys. Don't let money change you guys. Ini bajunya Mas Ade ya. Mas Setiawan Ade kalau kalian tahu guys. Yang sekarang jadi streamer MPL guys, sama streamer ini ya, Kim guys. Nih bajunya keren banget ya. Baju Hernios guys yang dipakai sama Amanda guys. Kalian tau gak sih Mas Ade guys? Tau lah ya harusnya ya guys ya. Yang dulu pernah bawa EVOS ke M1 guys. Juara M1 ya dulu ya guys ya. Oke, ini fotonya cantik banget guys. Ini foto di pantai malam-malam. Di Bali lagi ya guys ya. Siapa yang pernah ke Bali foto di pantai malam-malam?
Kalau saya belum pernah ya. Saya pernah ke Bali sekali tapi nggak pernah foto di pantai pas malam sih guys, soalnya nggak ada waktu ya. Soalnya kan dulu cuma study tour guys, jadi waktunya itu singkat-singkat banget guys. Foto ya cuma di pantai tapi ya siang-siang ya, nggak malam-malam kayak gini guys. Ternyata kalau foto di pantai malam-malam itu bagus juga ya guys ya. Sepi juga guys, dan keren ini menurut saya fotonya ya. Ini dia nge-repost postingannya Amanda guys. Oke, lanjut lagi. Apa nih, roommateku kali ini, kemarin di Bali dia satu kamar dengan Gracie ya guys ya. Nih sama Gracie guys, Gracie dari generasi ke-11 ya guys ya. Oke, ini guys, Kartini Festberry, terima kasih ya, kan nama eventnya itu Kartini Fest guys. Ini dia foto sama Erin guys. Ini iso yang dipakai kemarin tuh isonya Undergirls kemarin ya guys ya, yang Nusumarita Kuci biru guys, atau bibir yang telah dicuri ya, yang warnanya merah putih ini guys, bagus ya. Oke, lanjut lagi. Nah ini dia guys, dia mau repost postingannya JKT48 ya. Ini kemarin yang di Bali guys, yang di Kartini Fest ya guys ya. Ini fotonya nih guys. Nah ini kalau kalian lihat di sini kan penontonnya sedikit banget guys. Mungkin kalian ngira JKT48 lagi downfall era. Bukan guys, ini yang nonton sepi itu karena ada hal penting guys di Bali ya. Karena di Bali itu waktu mereka tampil itu lagi ada hari raya guys, hari raya Kuningan atau Galungan itu guys. Kalau yang saya baca dari informasinya ya. Jadi beberapa fans JKT yang ada di Bali itu nggak bisa hadir guys. Ini sebenarnya yang salah dari yang bikin acara sih ya guys ya. Kenapa bikin acara pas ada hari raya? Jadi kan jadinya kan banyak Wota dan juga FJKT dari Bali yang nggak bisa hadir gitu ya guys ya. Jadi kalau kalian lihat di sini penontonnya itu cuma sedikit banget ya guys, tuh kalian bisa lihat di bagian belakangnya rumputnya itu masih kelihatan guys. Jadi ini benar-benar menurut saya sedikit banget guys ini yang nonton ya. Jadi ini emang ada ini guys, ada sesuatu ya, ada hari raya guys, makanya sepi guys, bukan downfall era ya guys ya. Karena beberapa orang ada yang bilang sepi karena downfall era guys, JKT48 udah mulai turun kayak katanya gitu guys. Padahal emang lagi ada hari raya aja guys di Bali itu ya guys ya. Jadi sepi aja guys yang nonton gitu ya guys ya. Lanjut lagi, kita akan coba lihat postingan yang lain ya. Wah, di sini ada yang ngirim pak nih guys, cantik ya guys ya. Siapa yang di sini osinya Indira? Yang osinya Indira like video ini terlebih dahulu guys. Oke. Lanjut lagi. Oh, ini ada foto sama Jessie nih guys. Ada satu hal lucu nih guys. Jadi katanya Indira itu nanti pas last show dia nggak akan jadi grade kalau si Jessie ini nggak hadir guys. Jadi kalau Jessie nggak hadir di last show-nya Indira, maka Indira nggak jadi grade katanya guys. Itu bersandaan doang sih ya. Jadi ada beberapa fans dari fansnya Indira yang merencanakan penculikan Jessie guys. Ini penculikan iseng-iseng doang guys, bukan serius ya guys ya, bercandaan doang guys. Jadi katanya mereka pengen nyulik Jessie biar Indira ini nggak jadi grade guys. Soalnya kalau di last show-nya Indira Jessie nggak hadir, maka Indira nggak jadi grade guys. Jadi biar Indira nggak jadi grade, alangkah baiknya kita coba culik Jessie ini guys. Ini buat seru-seruan aja guys, jangan dianggap serius ya. Kemarin saya baca cuitan-cuitan di Twitter itu lucu banget guys. Merencanakan penculikan Jessie ya guys ya, akan dibawa ke Rengas Dengklok katanya guys, akan diasingkan ya guys ya si Jessie ini guys. Lucu banget sih guys, kalau fanbase ini lagi bercanda itu lucu banget guys. Fanbase kalau lagi bercanda itu menurut saya seru guys, lucu banget guys. Jadi kalau kalian pengen melihat keseruan itu, kalian bisa lihat di Twitter guys, di Twitternya fanbase-nya JKT48 ya guys ya. Oke, lanjut lagi. Apa nih? Ini foto sama siapa nih? Jessie juga kah? Ini foto sama Jessie juga nih Indiranya. Lanjut lagi, apa nih? Oh, ini dia nge-repost postingannya Amanda lagi nih guys. Ini lagi jalan-jalan sama Gen 10 ya. Ya nih guys, ini Gen 10 semuanya nih guys, lagi di foto booth ya, jalan-jalan bareng guys, membuat momen-momen terakhir bersama Indira ya guys ya, sebelum dia melakukan last show ya guys ya. Nih foto-foto bareng mereka. Nah, pakai ini semuanya guys, pakai baju piyama semuanya nih guys. Ini temanya pajama gitu kah? Seru. Oke, nah ini dia guys, ini dia nge-repost postingannya JKT48. Kemarin Indira itu dapat line up di event OFC guys, main biliar ya guys ya. Keren banget ya guys ya. Ya guys ya, bisa ikut event OFC. Event yang bukan OFC aja nggak pernah datang, nggak bisa hadir karena memang belum ada rezekinya aja ya guys ya. Ya guys ya, bisa ikut event OFC kayak gini ya guys ya. Bisa bareng-bareng sama member JKT48 dengan lebih dekat ya guys ya. Oke, lanjut lagi. Apa nih? Terima kasih ya untuk Cekica birthday terakhir aku. Wah, ini guys, foto Cekica terakhirnya Indira nih guys. Dia tahun depan kan udah harusnya udah nggak JKT ya, di ulang tahun depan udah nggak JKT. Berarti ini menjadi foto Cekica pertama dan terakhir. Pertama yang dulu ada nggak ya? Wah, saya lupa guys. Ini intinya foto Cekica terakhirnya Indira di JKT48 guys. Cantik ya guys ya.
Sumpah Indira ini cantik banget ya guys ya. Rambutnya panjang, tinggi, nggak terlalu kurus, nggak terlalu gemuk, pas banget gitu guys. Jadi idol itu pas banget ya. Bah, cantik guys Indira ini ya guys ya. Lanjut lagi. Kita akan coba lihat postingan yang lain. Apa nih? Ini Indah ya. Ini yang repost postingannya Indah nih guys. Ini lagi foto. Ini barang siapa sih? Oh, ini member-member Undergirls kemarin nih guys. Ini banyak banget ya member-member Undergirls lagi makan bareng ya. Nih, ini kemarin pas graduate-nya Indira nih guys. Ini foto sama Gen 10 nih guys. Aduh, sayang sekali Indira. Kenapa kamu grad secepat ini sih? Oke, lanjut lagi. Nah, ini guys, ini fanbase-nya Indira nih guys. Ini kemarin waktu STS-nya ya. Ini fansnya itu banyak banget ya guys ya. Ini yang tergabung di Indira sini guys. Ini kemarin proyekannya juga keren banget guys. Ini Indira pakai baju Jepang, apa sih namanya? Kimono ya, kimono guys. Bagus banget ya. Temanya Jepang-Jepang gitu guys. Tuh, fansnya banyak banget guys. Oke, lanjut lagi. Tapi sayangnya dia pas STS-nya dia ngumumin grade ya guys ya. Jadi ya sedih banget ya guys ya. Nah, ini dia guys. Ini dia postingan waktu dia baru aja ngumumin graduate ya di tanggal 26 April kemarin. Kita akan coba sedikit baca ya guys ya. Halo semuanya, ini saya agak sedikit dekat guys, soalnya kalau dari jauh dari sini nggak kelihatan guys, tulisannya kecil banget soalnya. Di perayaan ulang tahunku yang pertama ini aku mengumumkan kelulusanku dari JKT48. Maaf jika pengumuman ini terasa mendadak atau tiba-tiba. Maaf juga, di momen yang seharusnya kita senang-senang aku lagi-lagi buat kalian sedih. Keputusanku ini sudah dibicarakan bersama manajemen beberapa bulan ke belakang. Aku benar-benar bersyukur diberi kesempatan untuk ada di grup ini. Terima kasih untuk perayaan ulang tahunku hari ini. Terima kasih untuk semua proyeknya. Terima kasih untuk semua tenaga, materi dan yang dikeluarkan sampai hari ini. Terima kasih sudah membuat STS pertama dan terakhir aku sangat berkesan. Hari ini aku menjadi kenangan. Hari ini akan menjadi kenangan indah yang tidak pernah aku lupa. Aku harap kamu pun merasakan yang sama ya. Oke, lanjut lagi guys. Masih ada nih. Di umur 21 ini aku akan membuka lembaran baru dan melangkah maju sambil mengejar mimpi di luar sana. Aku akan tetap memberikan yang terbaik di sini sampai hari kelulusanku tiba. Ayo buat lebih banyak memori bersama. Mohon dukungannya selalu untuk aku dan JKT48. Terima kasih. Nah, sebenarnya yang saya baca-baca dan yang saya dengar alasan Indira ini mengumumkan graduate itu adalah dia pengen masuk ke perguruan tinggi negeri guys, masuk ke PTN ya. Soalnya di tahun-tahun sebelumnya dia itu gagal guys untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, di tahun ini itu merupakan tahun terakhirnya dia untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri tersebut guys. Jadi dia harus berusaha semaksimal mungkin agar mimpinya itu bisa terwujud ya, yaitu masuk ke PTN yang dia inginkan guys. Nah, yang saya tahu kalau untuk masuk ke perguruan tinggi itu maksimal itu 3 tahun setelah kelulusan dari SMA ya, setahu saya guys. Ini setahu saya, koreksi kalau salah guys. Jadi ini tahun terakhirnya dia. Jadi kalau tahun ini dia gagal, maka di tahun depan dia udah nggak bisa masuk ke perguruan tinggi negeri ya guys ya. Karena memang sesusah itu guys masuk ke perguruan tinggi negeri ya guys ya. Jadi kita itu harus respect ke Elat dan juga Indah guys yang sekarang kuliah di PTN ya, di perguruan tinggi negeri guys. Kalau nggak salah itu di UNJ ya guys ya. Ya, jadi kita harus tetap support apapun yang Indira pengenin, apapun keputusan Indira kita harus tetap dukung ya, karena ini tujuannya itu baik. Dia pengen masuk ke perguruan tinggi negeri ya guys ya. Dia pengen meraih mimpinya mungkin ya guys ya, karena kan pastinya nggak akan semuanya tuh nggak akan selamanya di JKT48 ya guys ya. Nanti setelah keluar mungkin ada hal baru yang pengen dia lakukan, maka dari sekarang harus dipersiapkan ya guys ya. Ya, kita tetap support apapun yang Indira ini pengen lakukan guys. Oke, sekarang kita lanjutin lagi. Untuk Twitter udah kita lihat ya, kita sampai sini aja. Sekarang kita lanjut ke sosial media yang selanjutnya guys, yaitu Instagram ya. Jadi kita masuk ke Instagramnya Indira terlebih dahulu. Nah, oke guys, sekarang saya sudah berada di profilnya Indira yang ada di Instagram ya guys ya. Di sini untuk nama Instagramnya Indira yaitu JKT48 Indira S guys, yang belakangnya ada S-nya dan pastinya yang udah centang biru ya guys ya. Untuk jumlah followernya itu sebanyak 833.000 follower guys. Buat teman-teman yang belum follow bisa follow terlebih dahulu guys. Nah, sekarang kita akan coba lihat beberapa postingannya Indira yang ada di Instagram ini ya guys ya. Di sini foto-fotonya banyak banget guys. Kita akan coba lihat beberapa aja ya. Kita akan coba mulai dari yang paling
paling atas guys, yang paling baru ya. Kita coba cek di sini. Ini foto bareng sama Gen 10 nih guys. Oke, kita coba baca captionnya terlebih dahulu nih guys. 26 April 2025. Di hari yang sama, di akhir pertunjukan aku mengumumkan akan segera lulus dari JKT48. Sampai hari kelulusanku tiba, mohon bantuan dan dukungannya selalu untuk aku dan JKT48. Terima kasih. Kita usahakan 200 show sebelum last showku itu ya. Oke, dia pengen 200 show sebelum dia last show guys. Untuk sekarang Indira itu udah berapa ya show-nya ya? Kalau nggak salah sekitar 176 kali guys. 176 kali show di teater guys. Berarti kalau sampai 200 itu ya sekitar 24 kali show lagi ya guys ya. 24 kalau seminggu, mungkin hitungannya show seminggu 2 kali, berarti ya mungkin sekitar 4 bulanan lagi ya guys ya. 4 bulan menuju Indira last show guys. Ya semoga jangan 4 bulan sih guys. Saya pengennya sih lebih lama lagi ya guys ya. Saya masih pengen lihat Indira di JKT48 guys. Tapi yang terakhir sih jarak antara pengumuman graduate dengan last show itu sekitar 4 bulanan guys. Jadi mungkin sekitar 4 bulan ini buat teman-teman yang osinya Indira, bikinlah momen-momen bareng-bareng Indira ini guys. Mungkin kalian bisa beli VC-nya Indira, kalian bisa datang event-event yang ada Indiranya dan lain sebagainya guys. Bikin momen yang indah sebelum Indira ini melakukan last show guys. Oke, kita coba cek ini fotonya guys. Ini foto bareng Gen 10 nih guys. Ini Gen 10 sisa 6 doang ya. Indira pergi sisa 5 doang guys. Aduh. Ada Lin, Lia, Amanda, Ella, Indira dan juga Raisa guys. Oke, ini foto bareng guys. Ini habis show kemarin ya, habis show RKJ guys yang Indira ngumumin graduate. Ini mereka foto-foto nih guys. Nah, di show RKJ kemarin waktu dia STS, dia mendapatkan unit song Aturan Anti Cinta ya, bareng sama Amanda dan juga Raisa guys. Sudah hampir 1 tahun berlalu semenjak kita berdua mulai berpacaran. Sudah hampir 1 tahun berlalu semenjak kita berdua mulai berpacaran. Nah ini dia foto bareng lagi sama Gen 10 ya. Dia bikin banyak momen nih guys bareng sama Gen 10 guys. Untuk Ella, Lin sama Lia ini dapat unit song Hagavi ya guys ya. Hot kata virus tipe hati ya guys ya. Siapa namanya? Indira. Oke, kita lanjut ke foto yang selanjutnya ya guys ya. Apa nih? Nah, ini foto diproyekan dari STS-nya Indira guys. Ini bagus banget ya, temanya Jepangan guys. Ini ada Gunung Fuji-nya guys. Gunung Fuji ya guys ya. Oke, lanjut lagi kita coba cek fotonya. Ini Indira juga cantik banget ya guys ya. Dia pakai baju Jepang apa? Kimono guys. Ini bagus banget ya guys ya. Nah, ini fanbase-nya juga banyak banget. Indira. Kenapa fotonya kayak gini? Capek deh Indira Great. Oke, ini banyak banget ya. Oh ini dia foto di apa namanya? Apa sih Nikis namanya? Videotron ya, billboard itu guys. Nih, ada video proyekan dari fanbase-nya Indira guys, dari Indira nih guys. Bagus banget ya. Ini berapa duit ya guys ya nyewa ini guys? Nyewa billboard segede ini guys. Gelo. Mungkin di atas 10 juta atau 20 juta mungkin ya guys ya sehari guys. Wah, oke. Ini fanbase-nya Indira kaya-kaya banget ya guys ya. Nah, ini ada lagi nih guys. Wah, gede banget kayak gini. Ini berapa duit guys buat nyewa kayak gini guys sehari guys. Ini pas Indira ulang tahun kemarin nih guys, di tanggal 26 ya. Tapi sayangnya dia malah ngumumin graduate guys. Sedih dong. Oke, lanjut lagi ke foto yang selanjutnya. Oke, ini postingan kapan nih? Sama lagi SMA lagi. Ini waktu ini guys, kalau nggak salah waktu puasa kemarin ya guys ya, waktu event Ramadan guys. Kalau nggak salah yang pakai baju ini tuh event, di event seleksi PMDK guys. So seleksi PMDK ya, ada tuh guys yang waktu Ramadan, dimana member-member itu disuruh mengerjakan soal-soal pelajaran guys, soal-soal akademik ya. Di sini mereka pada pakai baju SMA nih guys. Nih cantik-cantik banget ya. Ini ada siapa aja nih? Ada Regi, Fritzi, Raisa, Indira sama ini siapa ya? Siapa nih? Oh, Levi guys, sama Levi ya guys ya. Bayangin kalian di SMA teman-teman kalian yang cewek kayak gini guys modelannya guys. Betah banget sekolah guys, nggak pernah bolos ya guys ya. Nih yang terakhir ini foto sama OSIS saya satu-satunya guys, Freya ya guys ya. Oke, lanjut lagi ke foto yang selanjutnya guys. Oh, ini waktu futsal kemarin nih guys. Waktu futsal bareng sama member Senbatsu sama Undergirls kalau nggak salah guys, yang masuk ke line up ini ya guys ya. Bareng Free Fire kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah guys, saya lupa guys. Nah, ini Indira beda sendiri berarti kiper guys. Hitam sendiri berarti kiper ya guys ya. Oke, nih. Lagi santai kawan. Oke, lanjut lagi ke foto yang selanjutnya.
Ini guys, ini birthday t-shirtnya Indira guys, yang kedua berarti ya guys ya. Ini warnanya beda dari yang lain guys. Kalau yang lain itu biasanya warnanya hitam atau enggak putih, Indira beda sendiri nih guys, warnanya coklat ya. Ya keren sih guys, ini untuk membedakan yang lainnya ya, biar fans juga nggak bosan guys, bajunya hitam-hitam mulu ya. Nih bajunya tulisannya Forever, warnanya coklat guys. Keren bet keren. Siapa yang beli birthday t-shirtnya Indira? Harganya 195.000 kalau nggak salah. Nih dia jadi kiper nih guys kemarin ya. Oh ini rekap. Oh ini ada yang pakai baju SMA juga, ada yang pakai helm, gocek kah gocek, ada yang lain sebagainya guys. Oke lanjut lagi, apa nih? Oh ini kita skip yang tentang sponsor, kita skip ya. Tadi ada Citra Bank guys. Nih ada fotonya lagi guys, naik Indira kuota malam ya guys ya. Nanti kita akan coba lihat Indira kuota malam di TikTok guys. Bagus-bagus banget nanti videonya ya. Kita nanti akan coba cek guys. Kita lihat yang di Instagram terlebih dahulu ya guys ya. Cantik ya guys ya. Yang aslinya Indira like video ini terlebih dahulu guys. Oke lanjut lagi. Kok hitam? Oh ini waktu syuting Nusumareta Kuci Biru ya guys ya, atau bibir yang telah dicuri guys, karena kemarin dia berhasil mendapatkan peringkat yang ke-16 di SSK, jadi dia berhak masuk ke MV Nusumareta Kuci Biru atau bibir yang telah dicuri ya. MV-nya Undergirls guys. Nih dia waktu syuting ya. Menurut kalian isonya ini bagus nggak guys? Menurut kalian guys? Menurut saya sih B aja sih guys. Nggak jelek ya, nggak bagus juga guys. Sedangkan lah ya guys ya. Nih foto sama Ella guys. Oke lanjut lagi ke foto yang selanjutnya. Nah ini guys, ini dia dapat peringkat yang ke-16 nih guys. Dia dapat pialanya ya guys ya. Wah ini cantik banget guys, cosplay Helena ya guys ya. Ini waktu personal meet and greet nih guys. Waktu personal meet and greet yang habis SSK itu ya guys ya. Dia dapat peringkat yang ke-16. Cantik bercantik ya guys ya. Cosplay Helena guys. Hitam-hitam cantik kayak gini guys. Ini keren nih guys, bisa dijadikan wallpaper di HP ya guys ya, karena belakangnya kan hitam-hitam estetik gitu guys. Oke terakhir ya, kita terakhir lihat satu lagi guys. Apa nih? Oh ini sama ternyata guys, ini waktu personal meet and greet yang habis SSK itu guys. Ini masih dengan baju Helena ya guys ya, cosplay Helena, cantik guys. Ini bisa kalian simpen nih guys, bisa kalian jadikan wallpaper di HP kalian guys. Oke jadi itu dia guys untuk stalking di Instagramnya Indira ya. Sekarang kita lanjut lagi ke sosial medianya Indira yang terakhir, yaitu TikTok guys. Tapi seperti biasa kalau TikTok kita bukannya lewat HP aja ya guys ya. Biar apa? Biar nggak nge-lag guys, soalnya di laptop ini nge-lag banget guys, soalnya ini laptop kentang ya guys ya. Jadi kita bukannya lewat HP aja guys. Oke A few moments later. Oke, sekarang saya sudah berada di profilnya Indira yang ada di TikTok ya guys ya. Di sini untuk nama TikToknya Indira yaitu Indira Putri guys. Untuk jumlah followernya itu udah banyak banget guys, yaitu 1,5 juta follower di TikToknya Indira ya. Nah untuk jumlah like-nya itu udah sampai 24 juta like guys. Oke, nah di sini untuk rata-rata jumlah view-nya Indira di TikTok itu di atas 100.000 guys, ratusan ribu semuanya ya guys ya. Ya ada beberapa yang di atas 1 juta, tapi kebanyakan ratusan ribu guys. Oke, kita akan coba lihat beberapa ya. Kita akan coba mulai dari yang paling atas nih guys, yang paling baru ya guys ya. Kita coba lihat apa nih, 26 bulan 4 2025. Oh ini dia bikin daily vlog guys. Kemarin dia di Twitter itu pas tanggal 24 dia ngingetin kalau dia mau bikin daily vlog guys. Karena ini guys, sebenarnya itu kalau ada member yang nge-tweet mau bikin vlog itu kita wajib waspada guys. Soalnya biasanya itu nanti pas show-nya itu dia akan ngumumin graduate guys, kayak Indira, kemudian dulu siapa ya, Asel juga pernah dia pengen bikin vlog, ternyata dia mau graduate guys. Dah ini videonya lumayan panjang ya guys ya. Oh ini dan keliling-keliling di Jakarta guys, ke beberapa tempat yang ada videotronnya ya, karena di videotronnya itu ada ucapan ulang tahun untuk Indira guys dari beberapa fanfestnya Indira ya guys ya. Nih lokasi pertama nih guys, gede banget ya guys ya itu videotron guys. Itu berapa duit sumpah guys, yang kalian tahu berapa duit guys untuk nyewa videotron sehari kayak gitu guys. Nah ini persiapan mau show ya guys ya, mau show di STS-nya Indira nih guys. Nah ini Kavena by Indira guys, karena ada yang punya hajat di hari itu ya guys ya. Sini nah ini ada apa namanya, encore dari fanfestnya Indira guys di teater Indira 21. Nah ini guys, ini momen yang paling kita nggak tunggu-tunggu sih. Kita paling benci dengan momen ini guys, momen habis seno ya, dia ngumumin graduate nih guys. Aduh sedih banget ya. Ini ada birthday to shoot guys. Ini lanjut lagi, ini guys yang tadi saya bilang ya, Indira kuota malam guys. Ini yang ditonton 800.000 kali nih guys. Indira ini sering banget bikin video TikTok gelap-gelapan kayak gini guys. Nggak punya lampu kah di kosnya? Velocity lagi.
Oke, lanjut lagi. Ini ada yang bareng member Underclass juga nih. Habis makan bersama kali ya, atau buka bersama nih. Ini waktu pas puasa nih. Velocity lagi. Lagi zamannya emang ya guys ya. Lagi trennya emang Velocity guys. Beberapa bulan ini ya guys ya. Lanjut lagi. Ini bareng member dari generasi ke-10 nih guys. Velocity lagi. Semuanya Velocity aja. Ini sambil saya skip biar nggak kena copyright guys. Ini kalau nggak salah mereka lagi bubur guys, lagi buka bersama ya waktu Ramadan guys. Padahal di sini yang puasa itu cuma Indira doang ya, karena yang Islam itu cuma Indira doang guys di Gen 10 ya. Yang lainnya cuma ikut-ikutan guys. Ya nggak apa-apa sih guys, saling toleransi ya guys ya. Lanjut lagi, kita coba cek. Oh ini guys, terakhir ya guys ya, terakhir. Ini videonya udah lumayan panjang. Terakhir guys, kita coba lihat yang cosplay jadi Helena nih guys. Cantik ya guys ya. Ini waktu personal meet and greet yang habis SSK itu guys. Cantik banget ya. Cosplay Helena ya guys ya. Oke guys, jadi itu dia guys stalking kita tentang Indira JKT48 ya. Member yang kemarin masuk di peringkat ke-26 di SSK, yang masuk ke peringkat 16 di SSK JKT48 2024. Tapi sayangnya kemarin dia baru saja mengumumkan kelulusannya dari JKT48 guys. Udah kita bahas semuanya. Menurut kalian ada yang kurang atau enggak? Kalau ada yang kurang atau ada informasi yang salah bisa kalian koreksi di kolom komentar guys. Oke, jadi mungkin segini dulu guys untuk video kita kali ini tentang stalking Indira. Next kira-kira kita coba bahas siapa lagi, bisa tulis di kolom komentar atau kalian bisa request member sambil support channel ini dengan link Saweria yang ada di kolom deskripsi guys. Oke, jadi mungkin segini dulu guys untuk video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Indira, nggak usah dulu Tir. Bye bye Kak Indira. Oke, tuh lihat.